Terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk. Sekarang kita akan membahas soal kans Garuda Muda kita di grup A SEA Games 2015. Kalau tadi Bungkus sudah berpendapat, ini sudah lebih merata nih antara satu skuad dengan yang lainnya. Jadi sebetulnya tidak terlalu mengejutkan, kita sedikit tertinggal dari Myanmar kemarin. Kalau menurut Bung Imran gimana kans kita ke depannya? Ya, saya pikir masih ada 3 pertandingan, segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau saya melihat memang kabar terakhir bahwa Kamboja menang atas Filipina, ini akan menjadi motivasi sendiri buat timnas Indonesia bahwa melawan Kamboja itu tidak mudah. Dan Sabtu besok kan mereka akan menghadapi Kamboja. Saya pikir inilah yang harus kemampuan mereka harus Aji maksimalkan dengan memotivasi mereka. Jangan kekalahan kemarin itu tidak usah kita pikirkan lagi, kita harus next lihat ke depan. Iya, peluang untuk lolos itu dari grup yang terdiri atas 5 tim itu kalau kita sudah kalah 1 kali. Jadi artinya kita tidak boleh kalah sekali lagi. Kita minimal bisa menangkan dari 3 pertandingan sisa itu 2 kali menang dan 1 imbang. 1 imbang itu sangat mungkin ketika menghadapi Singapura di laga terakhir. Jadi 2 pertandingan berikutnya lawan Kamboja, lawan Filipina harus menang. Cuma sekali lagi Aji tetap harus memikirkan strategi yang tidak terlalu menganggap enteng lawan lah. Walaupun Kamboja itu levelnya di bawah kita, sedikit di bawah kita, tapi punya pemain-pemain berpengalaman. Mereka masih punya pemain yang ikut SEA Games 2 tahun yang lalu, ada Udomoni, ada Sosohana. Saya pikir itu pemain-pemain yang bisa membuat permainan Kamboja lebih baik lagi dibanding 2 tahun yang lalu. Terbukti bisa mengalahkan Filipina. Saya pikir ini juga agak sedikit mengejutkan, mereka bisa mengalahkan Filipina yang sebelumnya hanya kalah tipis dari Singapura. Tapi Kamboja juga tidak terlalu mengejutkan karena di kualifikasi Piala Asia U23 cuma kalah tipis dari Korea Selatan. Jadi ini saya pikir harus hati-hati. Kamboja punya pemain yang berpengalaman, punya permainan tim yang utuh. Kita punya peluang menang dengan catatan tidak anggap enteng. Nah, siapa di antara tim-tim yang akan kita hadapi nanti ini yang kira-kira kemungkinan paling besar untuk meraih poin penuh menurut Bung Kusna ini? Sekarang tidak boleh lagi ada tim yang meraih poin penuh lawan Indonesia justru. Indonesia yang harus meraih poin penuh. Lawan Kamboja kita harus menang, lawan Filipina harus menang, terakhir lawan Singapura minimal kita harus imbang supaya kita berharap dari perhitungan poin kita masih bisa jadi minimal runner up group. Kalau bisa mengalahkan Singapura lebih baik lagi. Bung Imran, seberapa mungkin kemungkinan ini terjadi? Menang, imbang, minimal untuk menjadi runner up dari grup A. Iya, seperti tadi Bungkus dikatakan ada 3 tim yang kita hadapi kan, Kamboja, Filipina sama Singapura. Di 2 ini saya melihat memang kita punya peluang, Kamboja maupun Filipina ya. Di partai terakhir Singapura kita cukup seri. Tapi menurut saya kalau memang mereka bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, saya pikir kita punya peluang untuk menang. Jadi masih optimis lah ya? Ya, harus optimis. Kunci dari pelatih Aji Santoso ini perubahan apa yang perlu dilakukan nih? Ya, seperti tadi Bung Kosan katakan, ketika dia pakai 4-1-4-1 kan. Nah, ketika dia lihat lawannya bermain agresif atau bermain menyerang, dia harus pakai 2 DM 4-2-3-1 ya. Tergantung situasi lapangan, lawan apa yang harus dia pakai taktik, lawan apa dia harus pakai taktik. Dia harus mempunyai plan B. Ketika permainan dia mentok, ya dia harus mengganti strategi, dan itu tugas Aji Santoso. Taktik yang kemarin nggak perlu dipakai lagi, Bung? Bukan, jadi fleksibel. Yang namanya strategi itu tidak boleh mati. Di lapangan mungkin awalnya 4-1-4-1, tapi ketika situasi di lapangan menunjukkan mereka kedodoran di tengah, harus ada satu pemain yang ditarik jadi gelandang bertahan. Kalau dia tidak bisa menjalani fungsi itu, diganti dengan pemain yang real defensive midfielder. Jadi taktik itu sepenuhnya terserah pelatih. Dia yang tahu kualitas timnya. Tapi ketika menghadapi situasi di lapangan, dia harus fleksibel, harus bisa membaca, reading the game dengan baik. Karena kalau reading the game-nya salah, defensive midfieldernya kurang, seperti kemarin jadinya. Kita tengahnya bocor terus dari serangan-serangan Myanmar. Nah, kan kita kan punya karakter menyerang nih. Berarti lawan selanjutnya ini kita lebih langsung menyerang atau bagaimana menurut Anda ini karakter kita? Bisa kita bertahan dengan pola 4-1-4-1, tapi sekali lagi ketika situasi ternyata memaksa pelatih harus melihat bahwa di tengah kurang, jangan ragu untuk memasukkan gelandang bertahan tambahan. Nah, yang kemarin tidak terjadi kan itu. 4-1-4-1 oke, kalau emang latihannya selamanya itu oke. Cuma fakta di lapangan itu harus jadi pertimbangan. Iya, seberapa cepat dan responsif Anda melihat penggiringan dan juga pelatihan tim ini dalam merespon hal-hal yang terjadi di lapangan selama pertandingan itu berlangsung seperti Anda katakan tadi? Iya, kemarin memang kita punya persoalan sebelum pertandingan, kita punya striker yang terbatas. Kita pilihannya tinggal 2 ya. Ada Muklis, kemudian ada Yandi. Kita tidak punya Fernando Pahabol. Tapi sebetulnya itu bukan satu-satunya alasan. Artinya persoalan kemarin itu bukan di striker saja, tapi juga di lini tengah. Terutama lini tengah ya, yang kemarin itu defensive midfieldernya kurang bisa mengimbangi tekanan dari para pemain Myanmar. Dan yang kedua, saya pikir ini eranya sepak bola modern itu permainan cepat. Kita kalah cepat lawan Myanmar. Yang kedua, sepak bola modern itu pressing game. Pemain kita kehilangan bola, pressingnya lawan itu kurang. Lihat Myanmar,
Setiap kali kehilangan bola, kita kesulitan. Jadi saya pikir itu harus menjadi pertimbangan pelatih tentang pemilihan taktik menghadapi lawan Kamboja, Singapura, dan Filipina nanti. Taktik itu satu hal. Lain hal lagi yang jadi juga persoalan tadi kita itu mengenai mental. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan mental-mental yang cukup baik, dibangkitkan begitu supaya kalau keadaan tertinggal bisa ngejar balik gitu loh. Staminanya nggak habis tengah jalan. Nah, ini Bung Imran bagaimana nih? Iya, itu tugas pelatih Aji Santoso sendiri, bagaimana dia harus memotivasi pemain, dia harus mengangkat mental pemain. Dan seperti saya katakan bahwa pelatih ini kan tidak hanya dia harus membuat taktik, ya harus membuat strategi, tapi dia harus jago memotivasi para pemain, dan itu harus dimiliki oleh Aji Santoso. Kalau Bung Imran sendiri mungkin punya pengalaman pribadi ketika dulu sedang bermain di lapangan dan sudah mengalami ketertinggalan yang cukup jauh, tapi kemudian dibangkitkan mentalnya karena memang memiliki seorang pemimpin di lapangan atau pelatih yang bisa. Iya betul. Salah satu kunci adalah mereka harus menghilangkan persoalan-persoalan yang tadi kita katakan tadi non teknis itu ya. Kita harus fokus. Karena apa? Dengan fokus, konsentrasi, kita bisa mengeluarkan kemampuan kita. Tapi kalau kita memikirkan sesuatu di luar sepak bola, saya pikir potensi dan kemampuan kita tidak akan terlihat di lapangan. Iya, ibaratnya orang itu, pemain itu kalau masuk lapangan itu bahkan keluarganya ada yang meninggal pun lupa. Ya. Jadi masuk lapangan tuh sepenuhnya pikiran ada di lapangan, tidak tertinggal di rumah. Jadi memang pasti akan ada gangguannya, situasi yang dihadapi di klubnya, situasi dalam negeri, bahkan situasi keluarga akan mengganggu. Tapi ketika dia masuk lapangan, emosi jangan dibawa. Ya. Jadi saya melihat pemain kita kemarin datang ke pertandingan agak sedikit emosional ya. Udah down duluan. Iya, buktinya sampai menangis segala. Saya pikir itu adegan berlinangan air mata saat Indonesia Raya cukup menghebohkan ya di dunia maya. Jadi itu ya yang menjadi PR utama menurut Anda. Dan kemudian kalau menurut Anda, Bung Gusnan, ini langkah bagaimana cara konkret Aji Santoso? Ini kan kisru PSSI ini terus bergulir. Media akan terus membicarakan mengenai itu. Apakah kemudian pelatih Aji ini harus menutup informasi ke anak-anak mereka ini, anak-anak kita ini, supaya nggak ada informasi masuk, nggak ada gangguan? Itu konkretnya itu bagaimana? Dengan internet aja mereka udah bisa baca kan? Jadi di era sepak bola modern memang sulit menghilangkan yang seperti itu ya. Katakanlah nggak boleh baca koran, bisa baca lewat gadget, bisa berita di TV. Jadi yang terpenting itu pelatih punya kemampuan menjadi tempat pemain menumpahkan curahan hatinya ya. Ada istilah bahwa pelatih itu adalah ayah bagi seorang pemain. Jadi kalau pemain merasa tidak nyaman dengan situasi yang ada, dia bisa mengeluh kepada pelatih, dan sesudah bertemu pelatih, dia kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Nah, kalau pemain masih membawa persoalan non teknis itu ke lapangan, artinya belum sepenuhnya itu dipecahkan oleh tim pelatih. Yang harus diingat, pelatih bukan cuma satu orang, bukan cuma Aji. Ada Al-Hadar di sana, ada Mustaqim, ada pelatih fisik, ada dokter tim, itu semua adalah staf pelatih. Dan mereka semua dalam satu kesatuan yang bertugas menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemain. Jadi ini bukan bebannya pelatih Aji Santoso semata. Semua pelatih tim, semua staf tim adalah pelatih pada dasarnya. Ada psikolog. Iya, ada psikolog juga. Pengalaman Bung Imran, ketika Anda kan masuk dalam timnas kan kadang ada berbagai macam pemain yang berbeda. Nah, itu bagaimana dari pemain sendiri itu bisa menambah soliditas gitu loh antar tim. Jadi tidak perlu tergantung dengan figur pelatih atau bagaimana. Itu caranya bagaimana? Ya, kita kembali ke pribadi masing-masing. Nah, ketika kita gabung ke tim nasional, tujuan kita satu, membela tim nasional. Tadi ketika tadi Mas Gusnan bilang, ketika kita sudah masuk di lapangan, kita tidak melihat lagi penonton, pelatih pun juga kita tidak hiraukan. Itulah. Makanya saya katakan tadi, pemain harus bisa berkonsentrasi, tidak usah memikirkan hal-hal yang bisa merusak karir mereka. Dan kemudian kalau menurut Anda ini di pemain sendiri apa yang bisa mereka lakukan kemudian? Apa kontribusi mereka terhadap sesama pemain supaya ini bisa saling menguatkan gitu? Ya, kuncinya mereka harus percaya diri, mereka harus percaya dengan kemampuan mereka, ya kan? Karena sepak bola ini kan tidak hanya individu permainan tim, tapi kalau mereka bisa percaya dengan kemampuan mereka, otomatis kan secara tim bisa bagus. Oke. Kalau kita kalah lagi nih, Bung, kita berharap tidak terjadi ya. Tapi kemudian kalau kita kalah lagi, apakah itu kemudian sudah selesai sudah ini? Secara matematis sebetulnya belum ya, karena pertandingannya kan sampai 4 kali. Jadi lihat hitung-hitungan di hasil di pertandingan lain. Cuma kalau Kamboja yang mengalahkan kita memang menjadi berat, karena lawan terakhir kita tuan rumah Singapura yang di laga pertama menang.
Jadi saya pikir lawan Kamboja adalah pertandingan yang sangat krusial bagi Aji Santoso. Ya tentu kalau kita bilang harus menang itu nanti jadi beban baru gitu ya. Tapi betul. Jadi persoalan sekarang adalah mereka kan juga ditargetkan untuk lolos dari grup ini. Jadi mereka juga harus sadar bahwa mereka masih punya target yang harus dikejar, dan target itu bukan beban, tapi semacam sesuatu yang harus dicapai, dan urut-urutan pencapaian itu dimulai dengan mengalahkan Kamboja. Jadi mengalahkan Kamboja jangan jadi beban, tapi memang target sesuatu yang harus dikejar untuk mencapai target itu. Ya, sebegitu pentingnya pertandingan hari Sabtu ini ya. Nanti. Ya, kita masih ada satu segmen lagi, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda.